Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Sebagaimana telah dibahas dalam tayangan video sebelumnya tentang bukti-bukti kebenaran Islam, maka pada video kali ini kita akan mengungkap beberapa bukti kebenaran Islam lainnya yang sangat mengagumkan. Apa sajakah bukti-bukti tersebut? Simaklah ulasannya sampai tuntas dalam tayangan video ini. Nomor 1. Islam merupakan agama paling cepat tersebar ke berbagai belahan dunia. Pada masa kejayaan Islam, tepatnya pada masa pemerintahan Nabi SAW dan daulah-daulah Islamnya setelahnya, yakni ketika kaum muslimin sangat berpegang teguh kepada ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh, Islam mengalami kemajuan dan keunggulan yang luar biasa di berbagai bidang. Namun, setelah masa kejayaan itu berlalu, ketika kaum muslimin semakin jauh dari ajaran agamanya, maka kondisi kaum muslimin di berbagai negara banyak yang mengalami penderitaan. Tidak sedikit negara-negara mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Bangsa asing juga terus menindas negara-negara mereka, baik secara politik, ekonomi, ataupun budaya. Mereka juga menyerang Islam dengan berbagai propaganda dan fitnah-fitnah keji, sebagai agama kekerasan, radikal, dan teroris. Serangan itu sangat gencar sekali mereka lancarkan lewat berbagai cara dan sarana, baik lewat televisi, surat kabar, internet, film, buku-buku, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh sangat di luar dugaan. Justru Islam menjadi agama yang paling cepat tersebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke negara-negara yang sangat kuat secara finansial, dan yang selama ini justru gencar memusuhi Islam itu sendiri. Bahkan tidak jarang, mereka yang dulunya sangat keras sekali memusuhi dan menyerang Islam lewat film atau media lainnya, justru berakhir dengan memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran dan ketundukan. Sementara agama asli mereka malah mengalami kemunduran di tengah-tengah dukungan dari negara mereka yang sangat kuat secara politik dan finansial. Sungguh, ini merupakan satu bukti kebenaran Islam yang tidak dapat dibantah sama sekali oleh siapapun. Di tengah keterbatasan serta kelemahan kaum muslimin dalam segala segi, dan di tengah propaganda dan fitnah keji yang sangat gencar dilancarkan kepada Islam, justru Islam mampu menundukkan hati orang-orang yang sangat sengit memusuhinya. Tak lain, karena Islam adalah agama kebenaran dan ajaran yang hak, baik secara akidah ataupun syariah. Hukum-hukum Islam benar-benar sangat cocok, baik menurut fakta ataupun logika, untuk diamalkan dalam kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nomor 2. Islam semakin dipelajari dan didalami dengan baik, akan semakin menguatkan keimanan penganutnya, hingga menguasai penuh jiwanya, bahkan rela berkorban dengan apapun demi membela keislamannya. Sebaliknya, Islam semakin dijauhi dan tidak dipelajari dengan baik, akan semakin melemahkan serta menghancurkan keimanan penganutnya. Karena itu, di antara umat Islam yang keluar atau murtad dari agamanya, wal'iyadzubillah, adalah dari kalangan yang sangat awam tentang ilmu syariat Islam, hingga dengan entengnya dia menjual agamanya demi keuntungan materi atau menikahi pasangannya. Fakta ini sangat berbeda sekali dengan para pemeluk agama di luar Islam. Mereka ini semakin tidak mempelajari dan mendalami ajaran agamanya, justru semakin fanatik dan semakin membabi buta dalam membela agamanya. Namun sebaliknya, ketika mereka semakin mempelajari dan mendalami ajaran agamanya secara objektif, justru semakin mengantarkan mereka kepada keraguan iman dan bahkan kegoncangan akidah. Karena mereka akan menemukan banyak sekali kejanggalan dan kontradiksi di dalam ajaran agama mereka. Tak heran, banyak sekali mereka yang keluar meninggalkan agamanya serta memilih masuk Islam, justru dari kalangan intelektual atau tokoh cerdik pandai dari golongan mereka. Ini membuktikan bahwa setiap kebenaran jika semakin dipelajari secara objektif, pasti akan semakin mengantarkan kepada keyakinan, kemantapan, dan keimanan yang sangat kokoh. Sedangkan setiap kebatilan atau kesesatan, jika semakin dipelajari secara objektif, pasti akan semakin mengantarkan kepada keraguan, kejanggalan, dan bahkan berujung kepada pengingkaran. Nomor 3.
Islam satu-satunya agama yang mampu mengatasi problematika dunia saat ini. Sebagaimana dimaklumi, dunia sekarang menghadapi berbagai masalah pelik yang akan membawa malapetaka dan kehancuran bagi kehidupan manusia. Masalah-masalah tersebut antara lain pergaulan bebas, pemerkosaan, penyakit AIDS, merebaknya LGBT, kecanduan minuman keras, narkoba, kekerasan rumah tangga, maraknya anak-anak haram, aborsi, pembuangan bayi, kenakalan remaja, pembunuhan, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Semakin tumbuh suburnya kasus-kasus di atas di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam adalah menjadi bukti nyata tentang ketidakberdayaan sekaligus kegagalan hukum-hukum konvensional di negara-negara itu dalam mengatasi masalah tersebut. Bahkan pada hakikatnya, hukum-hukum konvensional itu sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung, juga turut andil terhadap lahirnya problematika di atas. Sungguh, hanya agama yang hak yang mampu mengatasi segala macam problematika kehidupan yang sedang mendera dunia saat ini. Dan agama itu tak lain adalah Islam, satu-satunya agama ilahi yang terjaga kesuciannya sepanjang masa. Dalam hal ini, silahkan Anda membuktikannya sendiri, setidaknya bagi diri Anda dan keluarga Anda, niscaya Anda akan mendapatkan bukti secara nyata. Nomor 4. Salah satu bukti kebenaran Islam ialah Nabi yang membawanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nabi pembawa syariat Islam sangat jelas sekali sosok dan biografinya. Sejarah hidupnya yang mulia, mulai kelahiran sampai wafat, tertulis lengkap di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi secara sangat jelas dan akurat. Makam beliau juga sangat jelas dan meyakinkan sekali, serta diziarahi setiap hari oleh ribuan umatnya. Seorang Nabi yang sangat masyhur dengan kejujuran dan sifat amanahnya. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik oleh para sahabat beliau, para istri beliau, bahkan juga oleh orang-orang kafir yang memusuhi beliau. Sebab, seandainya saja Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembohong, pasti dengan mudah akan terungkap, cepat atau lambat, baik oleh para lawannya, sahabat-sahabatnya, atau para istrinya sendiri. Malah yang terjadi, orang-orang kafir yang pernah memusuhinya, sebagian besar justru berakhir dengan beriman kepada beliau serta masuk Islam dengan penuh kesadaran dan penuh ketundukan. Nomor 5. Keummian Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Nabi yang ummi, yakni tidak bisa membaca dan menulis. Dengan keummian beliau, tidaklah mungkin beliau mengarang Al-Quran. Apalagi Al-Quran memiliki istimewaan yang sangat luar biasa, baik dari segi bahasa, hukum yang dikandungnya, berita gaib, dan informasi alam yang telah terbukti kebenarannya oleh banyak penelitian modern. Bahkan, yang tak kalah menakjubkan sekali ialah Nabi Muhammad SAW yang ummi itu dapat menyampaikan 3 macam karakter bahasa yang sangat berbeda, yaitu Al-Quran, hadis, yakni sabda beliau sendiri, dan hadis qudsi, yakni firman Allah yang tidak termasuk Al-Quran. Sungguh, ketiganya memiliki karakter bahasa masing-masing yang sangat khas, yang dapat diketahui dengan mudah oleh setiap orang yang mempelajarinya. Tentu, sangat mustahil sekali itu dapat dilakukan sendiri oleh seorang Muhammad yang ummi, yang hidup di daerah padang pasir yang gersang, dengan latar belakang sebagai anak yatim yang miskin. Yang pasti, tidak mungkin hal itu dapat dilakukan kecuali oleh seorang Nabi yang diutus secara resmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta-fakta tersebut telah membuat ribuan ulama Islam yang memiliki kecerdasan dan kekritisan yang sangat tinggi harus tunduk serta beriman sepenuhnya terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jika ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidaklah benar, pastilah ribuan para ulama yang memiliki tingkat kecerdasan dan kekritisan yang sangat tinggi itu akan dengan mudah dapat membongkar kelemahannya, mematahkannya, dan sekaligus mengingkarinya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ribuan para ulama itu justru dengan sangat yakin sekali rela pasang badan mendermakan seluruh hidupnya demi memperjuangkan kebenaran Islam serta kesempurnaan ajarannya. Demikianlah beberapa bukti tentang kebenaran Islam.
Lanjutan pembahasan bagian ketiga tentang tema ini akan ditayangkan dalam video selanjutnya insya Allah. Silahkan mengikuti tayangan berikutnya. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.